Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu diffraksi sinar X, dengan tugas yaitu mereview jurnal untuk ujian akhir semester, yaitu dengan judul Hall Doping and Chemical Pressure Effect on the Strong Coupling Superconductor PDTE, yang ditulis oleh Lisen dan kawan-kawan, dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Mega Dewi Larsanggraini dengan NIM 2106041110078. Adapun latar belakangnya yaitu superkonduktor adalah material unik yang memiliki resistansi yang tinggi, resistansi listrik nol pada suhu rendah, sehingga menjadikannya sangat menarik untuk berbagai aplikasi teknologi seperti dalam sistem transmisi energi dan perangkat medis. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan superkonduktor adalah meningkatnya suhu transisi atau TC, yaitu suhu di mana material berubah menjadi superkonduktor. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi TC meliputi kepadatan status elektron pada tingkat Fermi, frekuensi fonon tinggi, dan kopling kuat antara elektron dan fonon. Ketiga faktor ini bekerja sama untuk menentukan seberapa efisiensi material dapat menunjukkan sifat superkonduktivitasnya. PDTE sebagai superkonduktor tipe 2 memiliki sifat unik, yaitu berupa ter- berupa terhadap berupa ketahanan terhadap doping magnetik, sehingga menjadikannya sangat menarik dan ideal untuk penelitian lebih lanjut. Adapun dengan memahami bagaimana doping atau tekanan kimia mempengaruhi parameter struktural dan elektronik PDTE, kita dapat mengidentifikasi strategi baru untuk meningkatkan TC dan memperluas aplikasi superkonduktor. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengkaji bagaimana doping antimon Sb pada situs tellurium PDTE XSBX dan kekurangan palladium atau defisiensi palladium PDY1 YTE mempengaruhi suhu transisi superkonduktor TC. Yang kedua, memahami efek doping terhadap sifat elektronik material, termasuk kepadatan status di tingkat Fermi dan kopling elektron fonon. Yang ketiga, yaitu menjelaskan peran tekanan kimia dalam memodifikasi sifat superkonduktor PDTE. Metode penelitiannya yaitu berupa eksperimen, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tabung kuarsa, pompa vakum, furnace, cetakan pelet, mortar, dan alu. Sedangkan karakterisasinya menggunakan XRD. Bahan yang digunakan yaitu palladium, Pd, tellurium, Te, antimon, Sb. Untuk sintesis materialnya, yaitu dengan menyiapkan bahan utama seperti palladium, Pd, tellurium, Te, dan antimon Sb dengan kemurnian tinggi. Kemudian ditimbang bahan sesuai jumlah yang diperlukan berdasarkan perhitungan rasio stoikiometri. Kemudian dicampur bahan yang sudah ditimbang dengan mortar dan alu hingga homogen. Tekan campuran bahan menjadi bentuk pelet menggunakan cetakan khusus. Masukkan pelet ke dalam tabung kuarsa, dipanaskan tabung kuarsa ke dalam furnace hingga suhu 750 derajat Celcius dengan laju kenaikan 2 derajat Celcius per menit selama 24 jam untuk memastikan terbentuknya material baru. Biarkan tabung kuarsa dingin hingga suhu ruang, lalu haluskan kembali menggunakan mortar dan alu hingga menjadi bubuk. Kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya
pada gambar satu yaitu pada gambar 1A yaitu hubungan pola difraksi sinar X, yaitu pola difraksi sinar X menunjukkan bahwa material yang dihasilkan tetap memiliki struktur kristal heksagonal asli PDTE meskipun telah dilakukan substitusi Sb PDTE 0,9 Sb 0,1 dengan defisiensi PD PD1 YTE. Tidak adanya puncak tambahan yang menunjukkan adanya fase lain atau impuritas, sehingga struktur kristal material tetap stabil setelah substitusi atau defisiensi. Artinya, doping Sb dan kekurangan PD atau defisiensi PD tidak merusak struktur kristal utama PDTE, tetapi hanya menyebabkan perubahan kecil pada parameter kisi. Sedangkan untuk gambar 1B dan 1D merupakan perubahan konstanta kisi A dan C, di mana ketika konsentrasi SPX atau defisiensi PDY meningkat, konstanta kisi A dan C menurun. Penurunan ini menunjukkan bahwasanya substitusi dan defisiensi memberikan tekanan kimia pada struktur kristal sehingga membuatnya terkompres. Hal ini sangat penting karena tekanan kimia dapat mengurangi jarak PDTE atau dPdTe dalam oktahedra PDTE yang berhubungan langsung dengan sifat superkonduktivitas. Sedangkan pada gambar 1C, yaitu struktur kristal PDTE berbentuk oktahedra dengan atom PD di tengah-tengah dan atom Te di sudut. Sudut TE-PDTE dan jarak PDTE dPdTe sangat penting karena keduanya mempengaruhi sifat superkonduktor. Jika jarak atau sudut ini berubah, kemampuan material untuk mendukung kopling elektron fonon akan melemah. Sedangkan untuk hasil penelitian yang kedua, yaitu gambar hubungan suhu transisi Tc dengan doping dan defisiensi. Pada gambar 2A, gambar A, yaitu magnetisasi Vs suhu untuk doping Sb, di mana grafik ini menunjukkan bahwasannya suhu di material berubah menjadi superkonduktor. Hasilnya setelah disubstitusi SbX, Tc menurun dari 4,6 K tanpa doping menjadi 2,2 K pada X sama dengan 0,17. Jika X lebih besar dari 0,2, Tc turun di bawah 2 K. Artinya, sifat superkonduktornya akan hilang. Sedangkan untuk defisiensi PDY, Tc juga menurun signifikan, bahkan lebih tajam dibandingkan substitusi Sb. Sedangkan untuk gambar 2B dan 2D merupakan hubungan Tc dengan tingkat doping, di mana semakin tinggi tingkat doping SPX atau defisiensi PDY semakin rendah Tc. Kenapa Tc-nya menurun? Hal ini dikarenakan doping Sb menambahkan hole kekosongan elektron sehingga jumlah elektron yang mendukung superkonduktivitas berkurang. Defisiensi PD memberikan efek tekanan kimia yang lebih besar sehingga dapat memperkecil jarak PDTE dan mengurangi efisiensi kopling elektron fonon. Sedangkan untuk hasil penelitian ini yaitu grafik hubungan magnetisasi MH dengan medan kritis. Pada gambar A menjelaskan hubungan antara magnetisasi dengan medan magnet, di mana grafik ini menunjukkan hubungan antara magnetisasi M dan medan magnet H untuk sampel PDTE, di mana medan kritis bawah atau Hc1
superkonduktivitasnya mulai melemah. Sedangkan medan kritis atas atau Hc2, medan di mana material kehilangan superkonduktivitas. Artinya, doping Sp membuat Hc1 menurun, tetapi Hc2 relatif stabil, yang menunjukkan bahwasannya superkonduktor masih tetap tipe 2. Sedangkan untuk gambar 3B dan 3D merupakan hubungan Hc1 dan Hc2 dengan suhu normalisasi. Hc1 menurun secara signifikan dengan doping Sb, sementara Hc2 tetap stabil. Artinya, doping membuat superkonduktivitas lebih sensitif terhadap medan magnet, terutama pada medan rendah. Sedangkan untuk hasil penelitian ini yaitu grafik hubungan struktur elektronik dengan doping. Pada gambar 4A dan 4B, pada gambar grafik ini menunjukkan bahwasannya doping Sb menurunkan kepadatan status pada tingkat Fermi. Artinya penurunan dosis pada doping artinya penurunan tingkat Fermi berarti lebih sedikit elektron yang tersedia untuk kopling elektron fonon sehingga Tc menurun. Kemudian hubungan eh, energi Fermi dengan doping Sb dijelaskan pada gambar 4E, yaitu ketika energi Fermi menurun drastis pada doping rendah, yaitu ketika X kurang dari 0,2 dan mulai stabil pada doping tinggi. Intinya, penurunan Tc terutama terjadi pada tahap awal doping karena pengurangan energi Fermi. Sedangkan untuk hasil ini yaitu grafik hubungan parameter Kisi dan Tc, di mana pada gambar 5A yaitu menjelaskan grafik hubungan antara parameter Kisi dengan Tc. Grafik ini menunjukkan bahwasannya penurunan parameter Kisi A dan C menyebabkan penurunan Tc. Artinya, tekanan kimia akibat doping atau kekurangan membuat struktur lebih rapat yang melemahkan sifat superkonduktor. Sedangkan pada gambar 5B yaitu hubungan antara jarak PDTE dengan TC, di mana ketika jarak PDTE mendekati nilai kritis atau min atau 2,78 Armstrong, Tc menurun drastis. Artinya, jarak antara atom adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas kopling elektron fonon. Sedangkan untuk gambar 5C, yaitu hubungan antara sudut TEP DTE VSTC, di mana sudut optimalnya yaitu pada 96,41 derajat memberikan TC tertinggi. Penyimpangan dari sudut ini mengurangi TC, di mana sudut ini mempengaruhi mode fonon yang penting untuk superkonduktivitas. Untuk lebih detailnya itu dijelaskan pada jurnal selanjutnya. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwasanya penambahan antimon atau Sb pada tellurium PDTE, ESBX, dan pengurangan palladium atau defisiensi palladium BD1-YTE dapat mempengaruhi sifat superkonduktor material PDTE. Pada proses ini menyebabkan perubahan pada struktur kristal seperti mengecilnya jarak antar atom PDTE dan penyimpangan sudut dalam struktur kristal. Perubahan tersebut membuat suhu transisi superkonduktor Tc menurun karena berkurangnya kemampuan material untuk mendukung kopling elektron fonon yang penting bagi sifat superkonduktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.